Hai, welcome to my channel. Hari ini saya akan berangkat ke Desa Maranatha untuk melakukan pembinaan BKB. Bagaimana keseruannya kita lihat aja nanti ya. Sebelum itu, like and subscribe dong channel aku. Oke, thank you. Segera tiba. Sini terang, sana gelap. Mana nih? Oke. Tadi hitam sekali nih. Saya kira apa tadi hitam di atas itu. Cuacanya gelap ya, kayak hujan. Di bawah tadi itu memang hitam. Gitu lah. Iya. Saya kira mendung. Ini tadi terang-terang banget. Iya, dari sana hitam sekali. Dia ini makanya maju kemari. Saya bilang iya sudah hujan saya di jalan. Sepertinya antara hujan atau Awan apa ini? awan apa ini? Di sana lagi dia. Lain sekali ya toh. Berbeda. Sekali. Berbeda dari yang Di biasa. sebelah sana hitam pekat. Dia satu kali. Padahal terang itu sebelahnya. Iya, dia baru berjalan terus. Hujan keras ini. Kalau hujan tidak begini modelnya kayaknya Ibu. Dia Kayak Tasikmalaya, kayak asap begitu ini. Tasikmalaya kemarin Selasa itu hujan angin badai. Banyak yang rumah angka atau rumah itu. Sampai guys di Desa Maranatha, di kantor desanya. Oke. Dari tadi di sini jam berapa ke di sini? Jam 5. Jam 5. Setengah 6. Selamat pagi, Pak. Aduh, kuat sekali. Iya, ini lagi usaha keras ini. Sebelum itu kita lihat dulu teman-teman. Ada buah naga. Pembinaan sekalian BKD ya. Untuk sementara Bu sambil menunggu dari PD, mereka mungkin masih ada acara pagi, jadi mereka mungkin masih ke PD kemarin. Jadi kami mengisi waktu sementara ya. Sehubungan dengan kegiatan bina keluarga wanita Bu, yang nantinya karena kita daerah lokus stunting ya, Maranatha untuk kecamatan Sigi Kota. Satu saja ya untuk lokus stuntingnya satu, yang tertinggi itu Maranatha karena berdasarkan data kita yang tertinggi di jumlah stunting data stunting. Jadi dengan demikian kami dari penyuluh KB dari BKKDN kami membuka kegiatan bina keluarga balita. Mungkin kita sudah tahu semua ya, sudah pernah dengar bina keluarga balita, tapi mungkin kegiatannya belum ya, masih pembinaannya sudah berapa kali ya Bu ya, mungkin satu kali terakhir ini. Setelah ini Januari mungkin Februari kita sudah extendnya ya. Extendnya karena kita ada 18 orang kader, saya dapat informasi tadi 18 orang kader ya, kader BKB. Tunggu sebelumnya BKB itu apa Bapak-Bapak Ibu?
Iya, bina keluarga balita. Itu ini DKB ini kegiatan nanti yang ada khusus yang mengelola anu. tentang Ya nanti kita isi di sini. pembinaan tumbuh kembang dari balita yang dimana melibatkan kader-kader yang ada di desa ya, kader-kader. Jadi kita ada 18 orang. Jadi kita harapkan sekali untuk kita semua punya kader-kader ya, karena kader nanti yang memberikan perlindungan. Jadi kami mengharapkan sekali kader-kader bisa mempunyai kemampuan untuk Tanya jabatannya apa? memberikan perlindungan di depan. Jadi kita punya alat-alat saja, ini apa ada APE, sini alat apa APE itu Bu, Bapak? Alat permainan edukatif ya. Di situ ya. Nanti kan setiap kelompok umur kita kan setiap kelompok umur itu 0 sampai 1 ada 3 kadernya. Kader apa semua? Kader inti, kader baku, kader Nama, jabatan, peralatan. Kader piket. Iya. Nanti kita pelajari ulang Bu. Kita ini ya pelajari ulang apa tugas kader inti, tugas kader bantu, tugas kader piket. Dimana kalau kegiatan ini sudah berjalan, kita mengharapkan sekali dengan berjalannya kegiatan ini bisa menurunkan angka, terutama program yang sekarang lagi digalak-galakan ini, program percepatan penurunan angka stunting. Nah itu berhubungan sekali dengan bahaya dari ini. Jabatan Ibu apa? KBK. Masyarakat. Nah, itu berhubungan sekali ya. Jadi sasarannya kader apa ketua, bendahara, KSB ya, ketua, bendahara, sekretaris ya, ada 3. Jadi kita totalnya kita ada 18 orang. Kalau kami di kota lalu merangkap dari ketua, bendahara, sekretaris itu merangkap masuk di kader inti. Masuk di kader inti atau di kader yang 15 orang ini, tapi kalau di sini menurut Pak Roli tadi beda ya. Jadi khusus 3 orang nanti dia juga ikut memantau juga setiap kegiatan, dia harus hadir juga ya. Walaupun dia mungkin nanti yang perannya yang lebih berperan nanti kader inti yang akan memberikan penyuluhan kepada setiap kelompok umur. Jadi kita di sini nanti dalam penentuan kader-kader, biasanya kader inti itu kita ambil dari 3 orang misalnya. Maaf ya, Ibu bertiga nanti 0 sampai 1. Di mana Ibu yang ini yang paling bisa untuk memberikan penyuluhan yang paling, maksudnya sesuai dengan kemampuannya ya. Satu yang semua mampu sih. Saya percaya semua kita mampu ya, kalau pilih jadi kader pasti punya kemampuan ya. Tapi tidak apa-apa juga kita bergantian. Tapi biasanya ada satu kader inti yang bertanggung jawab untuk memberikan memberikan penyuluhan. Di mana mungkin dari dinas sudah datang, saya singkat saja. Bukan dari kesini. Oh, bisa. Jadi tentunya bagaimana supaya kita punya skill atau punya pengetahuan atau punya kemampuan untuk memberikan materi kepada ibu-ibu. Tidak mungkin kan ibu-ibu lebih pintar, ibu-ibu balita lebih pintar daripada kita kader ya. Jadi maksudnya lebih banyak. Biasanya kan begitu. Nanti ada pertanyaan kita tidak tahu jawab. Jadi bagaimana caranya? Kita harus menguasai ini. Nih dari sudah disiapkan ini materi-materi. Kita diberikan kegiatan kan, penyuluhan. Apakah setiap posyandu atau kita harus kumpul anak-anak balita yang apa, yang bagaimana, atau yang stunting, atau yang tidak stunting, atau yang bagaimana, maksud saya atau para remaja atau ibu-ibu hamil. Itu yang ingin saya tanyakan. Silakan sama Roli dulu jawab. Oke, terima kasih. Kita coba kalau pengalaman yang kemarin, kita itu biasanya itu terintegrasi dengan posyandu. Ketika nanti umpama di posyandu itu kita lihat dulu, kita coba. Nah, kalau saya kemarin saya coba kita penyuluhan BKB dulu sebelum pelimbangan. Kita ambil 10 menit, 15 menit. Nah, terus setelah itu nanti baru kita masuk ke posyandu pelimbangan. Karena kita kasih penyuluhan, pemahaman. Karena ibu ini sudah tahu nih kalau sasarannya BKB itu siapa? Tahu sudah belum? Keluarga balita. Keluarganya. Keluarga balitanya. Keluarga. BKB itu keluarga. Jadi besar. Kalau di posyandu dia berarti balitanya. Nah, jadi di sini orang tuanya yang kita berikan pemahaman bagaimana pola asuh anak untuk mengetahui perkembangan 1 sampai 2 bulan apa yang harus anak ini sudah bisa lakukan seperti itu ya. Nah, jadi nanti kita coba nanti itu kita
integrasikan dengan posyandu. Kalau memang nanti tidak bisa, umpama tidak maksimal di situ, karena mungkin posyandu juga kegiatannya lama, toh, nah, kita bisa atur. Nanti kita lihat kondisinya kan, apakah setelah posyandu atau kita bikin di hari sendiri. Nanti kita lihat keadaannya di desa seperti apa. Nah, kalau memang umpama tidak mungkin kan begini, saya kasih contoh. Kalau umpama posyandu dia sampai setiap hari posyandunya, kita sambung lagi BKB, toh kita umpama kita sambung lagi BKB. Pusing ibu-ibu, pusing Kasihan, sudah lapar kasihan orang tuanya, toh. Nah, jadi kita sepakati umpama kader-kader ini nanti mampu kumpulkan orang tua balita ini di luar posyandu, kita laksanakan sendiri kegiatannya BKB. Nah, kita kumpul juga untuk mungkin kita ini sudah dengan kegiatan pencegahan stunting nanti kan. Nah, di situ sudah masuk nanti cacing, terus nanti ibu hamil, terus kalau sasarannya 1000 HPK ini nanti dia balita. Yang kita prioritaskan itu balita, berarti yang bertahun ke bawah. Itu dia. Ya, nanti kita bisa lihat kondisinya seperti apa nanti kondisinya kita. Tapi untuk sementara nanti, kalau setelah umpama ini kita teman-teman kalian sudah siap, kita coba dulu nanti di posyandu. Kalau memang dia bisa maksimal, ya salahnya kita laksanakan situ. Kalau memang kita lihat keadaannya tidak bisa maksimal, berarti kita coba nanti buat jadwal sendiri nanti dengan catatan kita bisa mengumpulkan orang tua sasaran ini tadi. Mungkin itu dia gambarannya. Sudah jelas Jadi itu. bagaimana ibu-ibu? Bapak? Jelas. Jadi sasarannya ya semua balita ya, semua bayi balita yang ada di wilayah kerja di wilayah Ibu balita. Iya, Ibu balita. sorry. Semua wilayah semua ibu-ibu atau keluarga yang punya bayi dan balita di wilayah kerja di wilayah Maranatha. Jadi bukan dari desa lain ya, khusus Maranatha. Jadi tidak pakai dusun mana, yang penting Maranatha desa Maranatha boleh datang untuk bergabung di kegiatan bina keluarga balita. Nah itu. Dan mungkin tadi seperti Pak Loli bilang tadi, kalau kegiatan posyandu kita coba nanti untuk sementara awalnya kita coba nanti misalnya kalau kegiatan kita gabung dengan posyandu balita dan ternyata kurang maksimal atau kurang optimal dia punya ini nanti biasa kan agak terganggu ya, ada yang baru datang, ada yang sudah pulang, ada yang jadi nanti mungkin kita buat sendiri kegiatannya. Biasanya setelah selesai pagi kegiatan posyandu balita biasa kita bikin sorenya atau besoknya jadwalnya supaya tidak jauh-jauh, tidak dilupa sama ibu-ibu yang punya bayi dan balita. Jadwalnya biasa kita susun begitu supaya mudah untuk diingat. Nah, ini KTP-nya ada di sini. Kalau di Maranatha ini kalau tidak salah 5 posyandunya. Jadi boleh gabung untuk satu kegiatan BKB. Bisa itu, tapi memang Ada deh, ada di sini. agak banyak. Ada dusun yang jauh ini. Lombio, Iya. karena jauh kan. Kalau cuma yang di sini saja ya, lumayan tidak terlalu jauh. Ini ada kader BKB-nya yang hadir. Untuk sementara itu Kader BKB semua ini, Bu? Kader Oh, kader BKB semua ya? 18 orang. Ada tiga. Oh, oke. Iya. Untuk Berarti ada sementara 5 ibu-ibu, posyandu. untuk sementara kita jangkau, kita ambil dulu yang dekat-dekat. Nanti setelah lebih ini kan lebih berkembang nanti bisa yang jauh silakan datang, bisa apa-apa. Kita tidak paksakan dan kita punya register nanti ya sasarannya kita yang kalian datang tiap bulan mengikuti kegiatan BKB kita. Ya begitu. Kita coba dulu nanti awal nanti ini habis Februari ya ada posyandu kita bikin di mana posyandu paling ramai di situ kita bikin dulu. Nanti di Maranatha di situ. Itu ya. Kita di sini Iya. dusun 2 dan dusun 3. Kami di Bulan ini tanggal 19 sih Iya. ada posyandu di sini Pak. Kalau untuk bulan ini, kalau saya berpikirnya teman-teman ini udah siap. Oh iya. Ya, karena kita harus berkayu dulu kan Iya. bagaimana. Makanya ini hari ini kita coba lagi tapi kayak kemarin itu toh supaya lebih mantap, supaya kita turun nanti tidak takut-takut dan apalagi ya. Orang juga nanti kalau seperti itu nanti kayak masyarakat juga tidak terlalu yakin nanti sama kita. Nah, ketika kita nanti sudah mantap di sini, baru kita tunggu langsung mereka akan antusias baru. Dan kita maunya mantap dulu nanti kita punya di sini, baru kita actionnya Mungkin di ya mungkin baru sebelum kita action nanti mungkin waktunya sekarang mungkin kita
catat sudah siapa kader yang 01, 12 mungkin gitu ya, supaya nanti bisa menggunakan. Sudah ada? Oh sudah ada SK? Oh sudah dibuatkan SK berarti. Jadi sudah ada ya, sudah tahu semua siapa yang kader inti di sini. Semuanya kader inti mana? Ada 5 berarti. Nah ini nanti dibacakan aja di SK. Oh iya. Nanti supaya yang kader inti itu yang saya bilang ya, yang punya kemampuan untuk bisa memberikan. Yang lain silakan nanti bisa bantu. Bisa tulis. Iya. Kan BKB enggak? BKB. Anu. Oh, anu aja masyarakat. Masyarakat tuh. Sini kesehatan di Mungkin untuk pengadministrasian aja harus langsung ibu-ibu sendiri. Kalau kita hanya membantu, menolong, mencontoh, memberikan contoh umum. Ya, Awalnya ya. Tahu kan ya? Silakan untuk ini ya. Tetap kita kan punya panduan, jadi kita tidak lari dari panduan. Makanya itu pelajari semua itu kan. kalau bisa dibarengkan aja sama posyandu, nanti biar nggak keluar 2 kali. Ibu balitanya kasihan, terus keluar dari rumah, ya kan? Jadi nanti setelah kan ada 5 meja tuh di posyandu. Nah, meja pertama biasanya apa? Pendaftaran, meja kedua pencatatan, terus meja ketiga timbangan, meja keempat layanan ya. Jadi kita jika ini nanti dicatat, ditimbang dan segalanya, pertemuan untuk DKB-nya. Ya. Sambil saya terangkan ya, untuk kalau kita tadi kan kalau ada integrasi itu apa? Penggabungan toh, penggabungan dari posyandu dengan DKB, ya kan? Itu namanya integrasi. Kalau posyandu sasarannya siapa? Bayinya, anaknya, balitanya, kakinya namanya apa? KMS, hasil sehat yang didata balitanya. Kalau untuk DKB sasarannya keluarga balitanya. Satunya apa namanya? Seperti ini ya, satunya kakak. Oh, iya. Berarti nggak ngerti dia ya. Kakaknya kalau dari depan, kalau dari belakang seperti ini. Ini nanti harus ditentukan juga. Oh, contoh melipat. Ada sendiri cara melipatnya dan tidak sembarang melipat. Ya, karena apa? Ini kan ada yang belakang ini sama ini nggak melipat ketemu. Karena apa yang di sini nanti yang kita garap di sini waktu yang kalau yang ini untuk PR-nya ke pulang ibunya. Ya. Untuk kader PKB di bawah sendiri ini sama kayak kartu KS, jadi diisi dengan tanggal lahir, mulai dari 0 dari sini ya. Terus sampai sini 1 tahun, ya toh? Ke sini tanggal 2, tahun ketiga, tahun keempat dan kelima di sini di belakang. Jadi pertanyaannya nanti juga sudah beda-beda. Nah nanti dia ditanya mulai dari bawah. Pertanyaannya justru dari bawah. Setelah ditanya, nanti dia berhenti di mana? Pas misalnya pas di nomor ini dia bisa, di nomor ini nggak bisa, berarti pas dia bisa di bawahnya tadi nggak bisa, dikasih titik. Ya, dikasih titik. Berarti dia kemampuannya sampai di situ. Terus untuk pulangnya nanti harus dikasih PR. PR-nya berarti diluruskan dari yang paling tadi terakhir dikasih pertanyaan, diluruskan terus ini harusnya memang ditekuk harusnya. Tapi ini masih lembaran karena nggak boleh dibuka katanya tadi. Jadi pas lurusnya ini pertanyaan di sini nanti dibacakan, dikasih PR. Nah, kalau bisa ini dibawakan, tapi kadang ada kader-kader itu yang takut nanti kalau dibawa ibu-ibu balitanya hilang kan, terus disimpan di tempatnya posyandu. Kalau memang seperti itu, karena ini PR-nya kan panjang-panjang, jadi ibu-ibu harus siap kertas, ditulis di kertas, dibawakan ke orangnya. Ibu nanti tolong anaknya dilatih seperti ini, gitu ya. Dan nanti berikutnya waktu pas dia kembali lagi ke posyandu berikutnya ditanya yang latihannya dilatih, suruh latih di rumah kemarin sudah bisa apa enggak, seperti itu ya.
Nanti untuk materi penyuluhan. Untuk materi penyuluhan banyak sekali di sini. Nanti di awal-awal paling tidak dikenalkan saja dulu dengan belangko-belangko ini dulu aja ya. Baru berikutnya baru dikenalkan dengan materi-materi penyuluhan. Di situ mungkin ada bukunya ya, Bu Piana, Bu Ostin. Sudah ada di situ buku-bukunya. Ya, dari usia 0 sampai 1 tahun alatnya apa? 1 sampai 2 tahun alatnya apa? Harusnya apa? Bagaimana dia harus bisa menghasilkan baju itu usia berapa? Mungkin saya memberikan ini, masalahnya begini. Kalau misalnya para kader-kader ini diberikan kesempatan penyuluhan, supaya nanti mereka bisa jawab kepada ibu-ibu, ya, karena ibu-ibunya mengatakan bahwa bila mana anak ini rewel sudah dikasihkan makanan terlebih dahulu, karena belum waktunya dia makan. Ya baru 3 hari atau 2 hari, baru seminggu dia lahir sudah dikasihkan makanan pendamping. Maksudnya makanan pendamping asinya ada, tapi karena anak itu rewel, dikasihlah dia makanan seperti sun, tapi sun itu diencerin seperti dicampur di susu. Apakah itu dibenarkan atau tidak? Itu maksudnya supaya nanti ketika mereka turun di lapangan akan ada jawaban kepada ibu-ibunya, pengertian kepada ibu-ibunya. Ini hubungannya dengan tekstur tubuh kesehatan ini yang berhak untuk menerangkan ibu bidan ini. Ya. Soalnya berhubungan dengan tekstur tubuh ini. Karena begitulah ibu-ibu banyak, bukan hanya dikasih ke anaknya. Saya kira, iya. Itu sudah jadi tradisi Bu ya? Iya. Iya, oke. Iya, terima kasih. Paham dengan masalah kesehatan. Iya, betul sekali. Terima kasih Bu Ostin ya. Iya. Maaf sebelumnya saya ralat dari perkataan dari penyampaian dari Ibu Rulita. Saya bidan. Memang saya bidan, mantan bidan ya, tapi saya sekarang sudah beralih, saya jadi penyuluh KB. Saya sedikit intermezzo. Begini, kebetulan juga ya, saya dari kesehatan, jadi saya tahu masalah ini. Dan memang walaupun kita bukan dari kesehatan, kita harus tahu semua ya. Apalagi kita sudah jadi kader BKB. Masalah kesehatan dalam pengasuhan pembinaan bayi dan balita ini, kita harus, yang ini jelas berhubungan dengan kesehatan ya. Jadi kita harus tahu tentang kesehatan. Berhubungan dengan pertanyaan Ibu Hostin tadi, ini bukan pertanyaan yang baru kalau menurut kami ya. Semua dari dulu semua orang begitu. Saya pun begitu. Saya punya anak 3. Waktu baru lahir jelas seperti itu. Semua itu dari bayinya pasti lahir menangis ya, teriak menangis. Kenapa? Karena dia sudah mau minta makan ya, pastinya ya. Dia mau bernafas dan dia mau minta makan. Itu dari kebiasaan ibu-ibu ya. Kalau baru lahir langsung kita kasih madu atau langsung kasih pisang, punya langsung kasih pisang. Sebenarnya baru lahir itu kolostrum, ASI. Makanya ibu-ibu masih hamil, ibunya kita sudah kasih penyuluhan, persiapan untuk melahirkan. Saat melahirkan nanti ini ASI yang pertama itu namanya apa? Kolostrum ya, itu bagus sekali. Itu tinggi sekali nilai gizinya yang tidak ada setaranya, yang dengan susu buatan apapun itu tidak ada samanya tuh. Jadi itu bagus sekali diberikan sama bayi yang baru lahir, itu tinggi. Jadi jangan kita buang. Biasa kan ibu-ibu, makanya sebelum bayinya lahir sudah dibersihkan ya, sudah dibersihkan. Pas bayi lahir tidak perlu lagi tinggal dilap air hangat saja, langsung berikan asinya, kolostrumnya, asi yang pertama keluar. Nah setelah itu bayinya pasti kurang kenyang ya, pasti nangis-nangis terus apa ya. Jadi kita mulai berpikir, kenapa tidak kasih sun atau kasih asi susu pasi. Pendamping ASI ya, susu buatan ya, formula, susu sapi. Itu lagi orang bilang jangan nanti bayinya jadi anak sapi bukan anak gitu ya. Ya, jadi itu tergantung dari kita ibu-ibunya. Kalau kita sudah punya pemahaman atau sudah punya pengetahuan tentang kesehatan, kita tidak akan sama sekali tidak akan memberikan bayi kita dengan pendamping ASI selama 0 sampai 4 bulan. Sekarang 0 sampai 6 bulan. Kenapa semakin ditingkatkan? Karena menurut penelitian usus bayi yang baru lahir itu tidak sama kalau sudah di atas 6 bulan. Nanti ditambah ya, dulu 4 bulan, sekarang 6 bulan. Jadi belum bisa menerima makanan yang keras. Makanan walaupun menurut kita itu lembut, lunak, tapi itu tidak bisa sama sekali, belum bisa dicerna oleh usus bayi yang baru masih 0 sampai 6 bulan. Makanya ditambah sama ini ya, WHO tambah itu 0 sampai 6 bulan batasnya.
Jadi kenapa banyak kejadian-kejadian ya kita temukan di lapangan, terutama minta maaf ya kebanyakan di daerah perkampungan, pedesaan. Kenapa? Karena kurangnya pengetahuan tadi. Bayi baru lahir langsung dikunyakan dengan pisang atau ini ya dikasih susu formula. Jadi banyak yang terdapat dibawa lari ke rumah sakit. Kenapa dirujuk ke sana? Perforasi atau berak darah. Banyak masih bayi sudah berak darah. Kenapa? Karena ususnya belum bisa menerima. Dia mau olah, usus masih halus sekali ya. Dia mau olah itu makanan keras, akhirnya luka. Akhirnya ya berak darah. Kebanyakan kasus akhirnya ya maaf kata meninggal ya. Kalau sudah ya rata-rata itu kalau sudah ini karena ternyata cek per cek ya itu tadi karena sudah dikasih makan pisang, sudah dikasih minum susu formula. Jadi kalau kita yang sudah tahu itu kita bisa berikan penyuluhan sama ibu-ibunya untuk menghindari pemberian makanan seperti itu ya. Walaupun bayinya menangis kita usahakan ASI dulu, pokoknya ASI. Kalaupun ya ada kan yang maaf kata payudaranya kecil, ya tapi tidak salah juga, biasa juga besar tapi kurang juga produksi ASI. Biasa kecil juga tapi produksi ASI banyak. Tapi kalau kecil terus produksi ASInya kurang, ya kita bisa bantu dengan susu formula, tapi yang ini ya sesuai dengan umur. Daripada bayinya menangis terus ya, tapi sebisa mungkin kita usahakan, kita upayakan ASI dulu, ASI tok sampai 6 bulan. Itu Bu ya. Jadi mungkin Ibu Austin mungkin masih boleh. Sudah mengerti Bu? Iya. Itu deh. Maksudnya tadi itu seperti itu supaya nanti ketika kita turun di lapangan, maksudnya teman-teman turun di lapangan bisa disampaikan itu kepada ibu-ibu hamil dan ibu-ibu yang sudah menyusui. Iya, perawatan payudara supaya persiapkan ASI-nya dan jangan berikan makanan yang ini ya selain ASI karena takutnya nanti terjadi ususnya luka. Itu bisa kita sampaikan saja sama ininya ya, ibu-ibunya ya. Itu makanya iya. Oke, terima kasih Bu Austin. Mungkin ada yang masih mau ditanyakan ibu-ibu? Nanti untuk kegiatan Bina Keluarga Balita, saya pasti belum tahu kan? Iya itu. Tugasnya kader itu tadi satu memberikan penyuluhan, ya, terutama kader inti ya. Tapi semuanya harus bisa semua. Satu memberikan penyuluhan di dalam kegiatan Bina Keluarga Balita. Yang kedua melakukan kunjungan rumah. Kunjungan rumah nanti di mana kita akan memantau atau melakukan pengamatan. Kalau kita temukan, kita dapatkan anak-anak yang biasanya kan kita bisa lihat yang kurang-kurang gizi atau ini anak sudah tidak ada gejala-gejala kurang ini, jadi kita bisa merujuk. Nah itu lagi tugas kader, tugas kita untuk kita merujuk. Ya merujuk kemana? Ke petugas kesehatan tentunya ya, ke puskesmas. Kalau kita di sini Bida Desa ada puskesmas ini Bu? Ada. Pustu. Kita bisa arahkan ibunya atau kita antar, kita bawa ke pustu. Itu jadi kita harus jeli melihat kondisi bayi dan balita kita. Biasa kan, ini anak ini kenapa sudah 1 tahun lebih, kenapa kayak belum pernah bicara, belum ada ini ya. Jadi maksudnya kita sudah mulai curiga kan, atau kok ini anak kurus, terus kecil, terus kenapa ya kayak kerdil begitu ya. Jadi kita mulai, jadi secepatnya dan jangan terlambat. Kalau sudah terlambat ya agak susah untuk ininya, agak lama juga nanti untuk perawatannya, untuk dia bisa bertumbuh dengan normal. Ya, jadi mungkin terus juga nanti ada pendataan ke rumah-rumah ya, tentunya pendataan bayi balita. Jadi semua ibu-ibu yang punya bayi balita didata. Terus mungkin ada yang mau ditanyakan peserta, iya anggota, bukan bayi, sorry, ibu sasaran, keluarga sasaran, gitu. Mungkin ada lagi yang ditanya ibu-ibu, santai saja, tanyakan saja yang mau di ini ya, jangan nanti. Saya ingin tanya, makanan apa saja yang bisa dikonsumsi oleh ibu-ibu hamil? Atau yang sudah melahirkan? Merokok, minum, Iya. Atau yang sudah melahirkan? Iya. Pertanyaan ibu ini apakah gizi? Iya. Hampir menyerah tapi tidak. Pastilah kita harus tahu semua ya. Makanan apa untuk ibu-ibu hamil itu semua makanan, tidak ada larangan untuk ibu hamil. Biasanya kan, ibu ini dilarang makan ini, dilarang makan itu, ibu hamil dilarang makan ini. Sebenarnya untuk ibu hamil tidak ada pantangan untuk ibu hamil. Justru ibu hamil silakan makan semua makanan yang bergizi. Cuma yang dilarang itu makanan yang berlebihan, seperti kalau durian. Kalau berlebihan, kita saja yang tidak hamil pasti, bagaimana?
toh pusing atau mabuk, apalagi ibu hamil, itu maksudnya. Nah itu kayak durian, nanas, yang keras-keras lah, pokoknya yang ini ya. Apalagi? Ya tape itu ya. Ya, minum alkohol yang jelas ya, merokok yang jelas tidak bisa ya, semua itu yang dilarang untuk ibu hamil. Pastilah berpengaruh dengan kesehatan janin yang ada dalam kandungannya. Minuman bersoda itu juga, kita saja orang normal yang tidak hamil, kita kan dikurangi. Kalau ibu hamil minum bersoda silakan, tapi tidak bisa berlebihan. Kalau bisa tidak usah dulu, gitu. Jadi, ya, yes, bagaimana tunggu dulu kita kembali gosin. Bagaimana Ibu? Ya. Masih mau ditambahkan? Kalau sesudah melahirkan? Ya. Oh, pertanyaannya Ibu ya juga ya. Ya, kalau sesudah melahirkan itu silakan. Kan kita nanti sesudah melahirkan kan punya bayi, menyusui itu. Nah, jadi kita lebih hati-hati juga karena bayi yang apa yang saja yang masuk yang kita makan, yang dimakan oleh ibunya melalui ASI sama dengan bayi yang konsumsi, sama sekali. Jadi kalau kita makan pedis, bayi juga kan, walaupun dia tidak merasa pedis mulutnya, tapi di dalam ususnya itu kita makan pedis, kita makan yang bersoda, kita makan sama itu semua yang. Nah, kalau kita makan, misalnya kita makan makanan yang kurang, yang sudah bermalam ya, akhirnya kita diare, bayi pasti ikut juga, karena sama apa semua yang kita makan itu ke bayi semua. Jadi kita lebih hati-hati, makanya ibu yang menyusui lebih hati-hati untuk menjaga untuk makan makanannya, begitu. Jadi bagaimana Bu? Mungkin. Ya, jadi ini cuma umumnya saja Bu. Untuk detailnya nanti lah kita pelajari tentang gizi yang lebih ini ya. Ada semua, ada panduannya. Ada. Biasanya itu kan ibu dilarang makan ini makan itu tidak boleh karena biasanya memperlambat proses penyembuhan si ibu itu, misalnya banyak pendarahan, terus pusatnya kurang lambat lepas, itu lambat kering begitu. Apakah itu ada pengaruh makanan yang kita konsumsi di situ atau tidak? Kalau sejauh ini yang saya pelajari sih tidak ada. Cuma biasa itu kayak semacam apa? Kayak budaya, iya budaya saja. Kalau menurut saya iya. Itu kalau bayi tali pusatnya lama kering itu bukan karena pengaruh makanan dari ibunya, tidak. Cara perawatan tali pusatnya di situ. Biasa kan kita pakai betadine terlalu banyak, lembab, akhirnya lama kering, pasti lama, pasti 2 minggu, 3 minggu malah. Kalau terlalu basah. Makanya sekarang bayi-bayi cuma dibungkus dengan kain khas yang steril. Habis mandi, baru bungkus dengan itu. Kalau saya dulu bayi saya setiap habis mandi, saya pakai air minum. Air minum kan sudah tidak ada kumannya, sudah mati itu, sudah steril toh. Saya pakai air minum yang hangat seperti ini. Saya siram begitu sudah, langsung bungkus. Tidak perlu pakai betadine, pakai alkohol, tidak, sama sekali tidak. Karena dia akan steril. Yang penting steril. Ini kan cuma untuk, karena ini sama dengan luka ya, itu. Jadi memang itu intinya steril, itu saja. Nah, jangan basah. Kalau bilang hubungan dengan lambat nanti melahirkan, jangan lilit handuk dingin, itu semua cuma saja ya, mitos. Tidak ada, atau bunuh binatang. Kalau ini ya, kalau yang percaya pasti terjadi. Kalau kita percaya pasti terjadi, kalau tidak ya aman. Itu makanya jadi menurut imanmu. Itu. Jadi mungkin masih ada yang ditanyakan Ibu? Sekolah tapi sudah ini ya, tidak terlalu ini. Biasanya kita masuk di berbasis masyarakat saja. Iya. Tapi belum ada juga ya, kita aktifkan dulu BKB-nya kita nanti Ibu ya. Kita lihat lagi BKB, kita lihat antusiasnya Ibu kadarnya bagaimana ini. Kalau maksudnya kalau ini ya, tapi nanti kan untuk yang masalah kayak pendanaannya atau pembiayaannya bagaimana itu kan nanti desa. Kalau sudah lancar kita punya kegiatan pastilah desa akan perhatikan kan gitu. Kita perhatikan dulu. Iya. Dialokasikan Setelah itu itu pengaruhnya. Iya. Nanti paroli yang ini ya supaya artinya untuk kita punya ini juga ya kesejahteraan dari kader juga gitu. Tapi itu urusan belakang lah ya. Karena kalau di Posyandu KMS ya, Kartu Menuju Sehat. Jadi kita KKA. Nanti untuk pengisiannya itu ibu-ibu nanti kita lebih khusus lagi ya. Kayaknya kalau secara begini kayaknya agak ini. Dan bagusnya kita pakai fokus nanti untuk menjelaskan itu. Ada cara karena iya, itu tidak gampang pengisian tadi itu. Memang kalau kita secara pintas tadi seperti mudah, padahal itu susah. Maksudnya ya kami saja terus terang kayak semacam ini juga, tapi nanti kita belajar sama-sama ya untuk pengisian kartu kembang anaknya.
Karena itu penting sekali untuk kita bisa memantau. Percuma kita adakan kegiatan kalau kita tidak bisa pantau di situ. Disitulah menentukan nanti ya, yang bisa menentukan. Karena kita kan lupa. Setiap anak-anak yang datang, mana kita mau ingatin, lalu bagaimana dia punya perkembangannya. Kita bukan berat badan ya, termasuk berat badan juga, tapi perkembangannya ini ya. Dia punya kemarin umur 1 tahun contoh, umur 1 tahun dia belum bisa berjalan, terus itu kan kita tidak ingat semua kan, banyak balita. Jadi nanti dengan adanya KKA, mereka menunjukkan bagusnya bagaimana ibu-ibu, KKA-nya dibawa pulang ibunya atau disimpan saja di posyandu nanti? Ya, disimpan saja di posyandu ya, saya setuju dengan ibu ya. Karena biasa dibawa pulang juga tidak ini. Kalau disimpan posyandu ya, rusak atau iya. Sebenarnya pantasnya itu dia dibawa pulang karena ibunya nanti akan memantau itu, dia lihat gitu, dia. Nah ini sudah. Jadi bagaimana? Ya, begitu saja dulu ya. Iya. Ini sementara. Mungkin. Iya. Iya, KSP, sekretaris bendahara dibentuk sudah ada di SK katanya. Supaya diingatkan Ibu kemarin masih ada apa? Bukan di BKB. Tadi sebentar kalau ada nanti dibaca mesin catat. Kalau saya kader ini, usia ini, supaya ditahu kan. Jadi kita tunggu saja ibu yang Itu sudah datang dari BPD. Mau saya terangkan masalah migrasi dan Terima kasih. Ketuanya Ibu Trisna Dewi. Mana Ibu Trisna Dewi? Oke. Ibu perawat atau bidan? Perawat ya, yang di Kustu. Bidannya? Kira-kira. Oh ya, oke. Terus yang sekretaris Ibu Titi. Sudah SK di kepala desa ini. Terus bendahara Ibu Rafia Prata. Ibu Prata. Nah, terus ini untuk kader kelompok umur 0 sampai 1 tahun. Ini ada 3. Kader intinya Ibu Selviana. Ada? Oke, supaya saya lihat juga. Terus kader bantu Ibu Melsi. Mana Ibu Melsi? Oke. Mempermantap teman-teman kader PKB sehingga nanti kita bisa melaksanakan kegiatan penyuluhan yang seperti sudah dijelaskan tadi sama teman-teman, ada Ibu Fabri, ada Ibu Vita yang sudah sampaikan tadi di awal untuk mengisi sebelum fasilitatornya kita hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ibu Irna sebagai fasilitator yang memberikan kami materi arahan untuk bagaimana pembinaan bina keluarga balita mental ini sehingga dia nanti bisa jalan sesuai harapannya kita semua. Yang terutama di mana desa kita ini ada salah satu desa lokus stunting. Jadi kita itu di Maranatha ini nanti tugas di kita itu agak berat sedikit nanti karena kita adalah salah satu desa lokus. Nah, di lokus itu kemarin juga sudah dibentuk tim pendamping keluarga yang ada terdiri dari 3 kemarin itu dari kadernya BKKBN, terus dari kesehatan, terus dari TPK. Nah, harapannya nanti untuk TPK ini nanti kita sudah bisa mulai melakukan pemetaan pendataan. Kita punya baduta. Kalau untuk BKB-nya sampai 5 tahun. Tapi di TPK itu badutanya. Nah, karena dia 1000 hari pertama kehidupan sampai 2 tahun. Jadi kita sudah masing-masing bisa jalan. Untuk teman-teman PPKB juga nanti saya harapkan itu bisa mengkoordinir di Maranatha ini. Kalau umpama ada kendala-kendala yang nanti dihadapi di sini,
tolong diinformasikan kepada kami supaya kami bisa membantu menyelesaikan. Karena di 2020 ini kita sisa menunggu perintah, tapi kita sudah siapkan memang saja datanya. Nanti format nanti saya akan berikan nanti. Untuk BKB-nya, untuk administrasinya, kemarin mungkin sudah ada dikasih kanal BKB bersamaan dengan kanal PPKBD, SUP-PKBD dengan fasilitas kesehatan. Sudah ada ini, dikasihkan Ibu Ika kanalnya. Iya, kanal BKB. Nah, karena di kanal BKB itu ada namanya keluarga sasaran dengan NIK. Tolong nanti itu dilengkapi. Nah, terus nanti ada lagi nanti yang saya buatkan nanti untuk registernya, datanya teman-teman di desa. Nah, itu yang jadi data basisnya nanti. Ketika nanti umpama, karena ini kan waktu berjalan, otomatis nanti ada dari 01 tahun dia akan pindah ke 1 sampai 2 tahun. Nanti kita update datanya di situ. Nanti saya akan berikan formulirnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya berikan gambaran kegiatan ke depan. Untuk lebih lanjut saya persilakan kepada Ibu Irna sebagai fasilitator kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang saya hormati Pak Koordinator Kecamatan Biromaru, yang saya hormati Koordinator Kecamatan Sidikota. Sekarang sudah Sidikota ya? Ya, Sidikota ya? Oh, belum disesuaikan. Tidak apa-apa, diaminkan. Ya, dan yang saya hormati pula ibu-ibu dan bapak-bapak yang sempat hadir pada pertemuan kali ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di tempat ini ya. Berapa bulan kemarin kita bertemu, sekarang kita ketemu lagi. Saya dipanggil sama Pak. Sampai sini paham? Jadi misalnya begini, ibu anggotanya itu ya ibu-ibu yang di luar kelompok BKB ini. Maksudnya jadi itu kenapa di kanun itu ada di lembar belakang itu anggota. Itu anggota yang untuk misalnya 0 sampai 1 tahun itu masukkan yang namanya itu. Makanya di data nanti itu di data SIGA itu ada yang anggota sampai 30 orang. Ada anggota sampai 50 orang. Itu anggota-anggota yang aktif yang berumur. Itu dia. Sasaran tadi itu. Yang sasarannya kita. Iya. Misalnya ini ibu ini memiliki bayi 0 sampai 1 tahun. Iya. Itu anggota Berapa kita. Jadi masing-masing kader nanti dia punya data sendiri juga. Iya. Jadi nanti yang kalau itu dibaca itu jangan sampai kosong. Karena kalau dia kosong tidak terisi di data SIGA nanti itu dia tidak mau lanjut. Misalnya data sasaran itu tidak terisi, tidak akan lanjut itu penginputan seterusnya. Dia akan berhenti di situ saja karena tidak terisi itu. Sekarang sistem online. Jadi saya sudah sampaikan ke Pak Kadin bahwa untuk desa Paramata ini akan jadi percontohan. Makanya saya pas lihat ini, saya ingin pertemuan khusus untuk cara pengisian ini. Ya, nanti ada waktu Pak Roli, Ibu Nurita ada waktu khusus untuk cara pengisian ini. Kita semua masing-masing pegang supaya nanti Ibu ke anggota keluarganya tahu cara pengisiannya ini. Jadi kita tahu perkembangan anak kita. Kan kalau KNS masalah pertumbuhan ya toh, ini masalah perkembangannya. Jadi kita tahu bagaimana perkembangan anak kita di desa Paramata ini. Nah ya, Bu Ruli, kalau dibilang suamiku di Semarang itu mereka sudah praktekkan ini. Jadi di Posyandu itu ada meja untuk KNS, ada meja untuk KKA. Jadi cara pengisiannya, jadi itu dibilang holistik integrasi. Jadi antara BKB dan Posyandu itu mereka sudah sama-sama bekerja sama. Jadi antara pertumbuhan dan perkembangan anak jadi bagus, stabil, jadi optimal idealnya ya pengisiannya. Jadi ditahu, jadi perkembangan anak itu bagus. Jadi kita di sini cara pengisiannya, ya cara pengisiannya kita kader-kader inti ini.
5, 6, 7. Kita sepakat ini untuk umur berapa tahun? Siapa sini sama ibu ini sebelahnya? Bentuk huruf U, Ibu. Simulasi periode 1000 HPK, ya. Kita pakai yang 1000 HPK. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kita bersalam-salam. Ada yang mesti salam DKB? Di sini, oh iya, mana ketua DKB? Saya awali dulu ya. Nanti ketua BKB Mentari yang di depan. Salam BKB. Salam. Salam BKB. Salam. Ulangi sekali lagi. Salam BKB. Salam. Orang tua hebat, balita cerdas, keluarga bahagia. Nah, itu salam BKB ya. Umum. Jadi orang tua hebat, balita cerdas, keluarga bahagia. Ulangi. Salam BKB. Salam. Salam BKB. Orang tua hebat, balita cerdas, keluarga bahagia. Boleh ketuanya? Salam BKD. Salam. Salam BKD. Orang tua hebat, balita cerdas, keluarga bahagia. Ayo lagi. Salam BKB. Salam. Salam BKB. Orang tua hebat, balita cerdas, keluarga bahagia. Eliminasi masalah anak stunting. Ya. Salam BKB Emas. Salam. Saya bilang dulu ya. Salam BKB Emas. Salam. Salam BKB Emas. Lupa. Orang tua hebat, baduta cerdas, baduta sehat, cerdas, berkarakter, keluarga ceria. Ulangi. Ulangi. 1, 2, 3. Salam BKB Emas. Salam. Salam BKB Emas. Orang tua hebat, baduta sehat, cerdas, berkarakter, keluarga ceria. Sampai lagi. Salam BKB Emas. Salam. Salam BKB Emas. Orang tua hebat, baduta sehat, cerdas, berkarakter, keluarga ceria. Sekarang kita ke ketua kelompok. Salam. Salam BKB.
BKB Mas? Orang tua hebat, duta sehat, cerdas, berkarakter, keluarga ceria. Sekarang apa namanya itu Bunda? Sud main. Sweet main. Sweet. Ya. Ayo, siapa? Ayo, siapa yang jadi pion? Ya. Jadi kalau masuk ke dalam dilepas sendal ya sebagai kontrol. Boleh dulu Om Pilate. Membaca buku cerita untuk si kecil dapat dimulai sejak janin berusia 6 bulan dan mulai mengenal suara, terutama detak jantung ibu. Hah? Manfaatnya yaitu mempererat hubungan batin, meningkatkan kemampuan bahasa sejak dini, dan meningkatkan kecerdasan bayi. Ya. Tahu ya? Lanjut siapa? Harus enam, harus enam, kalau tidak bisa enam. Sama, sudah. Tiga kali. Tidak turun tangan. Daripada mau masuk.
Pelan-pelan. Berapa ekor? 5. 1, 2, 3, 4. Aduh, salam BKB. Ya, salam BKB. Naik. Orang tua. Salam BKB. Orang tua. Salam BKB. Salam. Ulang. Salam BKB. Salam BKB. Orang tua hebat, anak cerdas, keluarga bahagia. Oh, balita. Orang tua hebat, balita cerdas, keluarga bahagia. Orang tua hebat, balita cerdas, keluarga bahagia. Setelah itu baru kita lihat ya. Mami lagi. Ibu sedang menyusui bayi sambil menggunakan HP. Bayi tidak mendapatkan stimulasi kasih sayang yang optimal. Menyusui bayi. Apa itu? Berarti memang sering dapat ular. Naik tangga. Anak mampu menyebutkan benda yang diajukan. Apa? Anak-anak mampu menyebutkan benda yang ditunjuk. Nah, jadi salah satu kemampuan yang harus dikuasai oleh anak usia 2 tahun. Jangan 2 ya. Usia 2 tahun harus sudah bisa menunjuk Benar. 5. 1, 2, 3, 4. Ya, karena ibu yang dapat tanda tanya, jadi mendapatkan pertanyaan. Nah, di sini karena di pertemuan keempat ini masalah 1000 HPK, dia praktek. Jadi nanti kalau misalnya kita di pertemuan rutin bulanan, misalnya itu jadi ada praktek anak. Nah, jadi siapa jadi anak di sini? Mau sekali jadi anak. Ya. Coba boleh masuk ke dalam, praktekkan dulu. Yang anak itu dong. Itu Anggotanya saja. Ibu diam, anggotanya yang. Oh, anggota. Bisa nanti bergeser dulu ini kan tahu. Oh, iya. Tidak, ibu dari anak di sini. Ya, boleh, ya. Anaknya di sini. anak itu anak. Mana anaknya? Itu. Nah, terus posisinya anaknya ini belum 2 tahun. Jadi Praktekkan cara melatih anak berdiri dan berjalan. Dipegang dua tangannya. Di belakang. Ya. Aja berdiri.
umpama anak-anak bisa berdiri yang kita ajarkan itu jangan lupa dipeluk, disayang, dipuji. Oh, disayang. Sekarang saya bertanya. Cara ini sudah benar? Ya? Cara tadi ibu ini tadi sudah benar? Belum tahu. Belum. Jadi jawaban yang benar begini. Cara melatih anak berdiri dan berjalan, ajak anak merangkak ke meja atau kursi, beri semangat untuk berdiri dan pegangan ke meja atau kursi yang ada di dekatnya. Ulurkan tangan agar anak melangkah mendekati kita. Itu yang benar. Berarti praktik ibu tadi ini Berarti dari di rumah begitu. jika jawabannya salah, mundur satu langkah. Anak 2 tahun tidak berhenti menangis lagi. Astaga, curi-curi terus itu. Anak akan mengalami trauma. Berarti kalau ada anak menangis tidak boleh nih. Ya bagaimana anak-anak mengalami trauma itu? Kalau kita saling bentak-bentak anak-anak kita, dia mengalami trauma itu yang bagaimana? Takut sama orang. Mungkin sama mamanya dia tidak takut, tapi kejadian nanti punya pengalaman nanti dia di sekolah, dia tidak pede. Dia mau bangga ke tangan kita, takut salah. Nah, itu salah satu traumanya. Lanjut. Beritahu anak usia 2 tahun yang sudah bisa memegang pensil dan mencoret di lantai atau dinding rumah agar rumah tidak kotor. Ya, bagaimana cara memberitahu anak-anak? Apa jadi anak? Nanti kotor dan tidak punya lantai. Jadi kalau menulis ke kertas, di sini. Nah, jangan dibilang jangan. Salah. Jawaban ibu ini sudah benar? Belum. Kurangnya apa coba? Kita tambah ketegapan ke kelompok yang lain. Puji dulu bagus gambarnya, cuman lebih bagus kalau tulis di kertas. Kertasnya dikasihkan atau masih Puji dulu. Jadi jawabannya kurang? Jawabannya kurang tepat. Mundur 2 langkah. 2. Kira cepat. Oh ya. Sekarang lanjutkan lagi praktek. Pertanyaan. Bayi yang tidur terpisah dengan orang tua tidak dapat merasakan rasa aman dan nyaman. Benar atau salah? Betul. Benar atau betul ini? Benar. Benar. Sekarang kan ini kan usia Berapa dulu? Tidur di kamar terpisah dengan orang tuanya juga tetap dapat merasakan nyaman dan aman, sebab sebelum si kecil tidur pasti akan ada interaksi dengan ibu dan ayah seperti kegiatan menyusui, menyinyam si kecil, memberikan sentuhan lembut, mencium dan memeluk sebelum tidur. Berarti jawabannya salah. Tetap aman. Tetap boleh. Tergantung loh. Betul. Jawabannya benar. Terpisah itu karena sebelum kita kasih dulu dia. Kita jawabkan. Benar tadi. Benar tadi kan jawabannya benar. Karena jawabannya benar, maju 3 langkah.
Baku himpit dong. Gimana kalau jadi 100? Apa titian? Dua. Lokasi itu nanti ada. Salam BKB. Salam BKB dulu. Salam BKP. Orang tua hebat. Hampir mundur dia. Salam BKB. Salam BKB. Orang tua hebat. Balita cerdas. Keluarga bahagia. Iya, mantap. Kamu lagi. BKB mana ini yang Sana di atas. Empat. 1, 2, 3, 4. Selamat Anda menjadi orang tua hebat. Di lacinya, nah di lacinya, di kantongnya, di kantongnya. Salam BKB Mas. Salam BKB Mas. Orang tua hebat, balita sehat, cerdas, berkarakter, keluarga ceria. Anak usia 2 tahun tidak berhenti menangis, laku orang tua membentaknya. Ibu Teti ini suka naik turun. Tulis, ambilkan HP di kartu yang ada resnya. 5. 1, 2, 3, 4. Lihat pokoknya yang pertanyaan bukan praktek. Iya. Pada usia 1 bulan, bayi sudah mampu melirik ke kanan ke kiri. Aspek perkembangan apa yang muncul? Motorik halus atau motorik kasar? Perkembangan komunikasi pasif. Jadi jawabannya Pasif. ada 7 aspek. Ada 7 aspek. Ibu, sebutkan dulu 7 aspeknya. Komunikasi Aktif, komunikasi pasif. Pasif ya, baru kecerdasan, kemudian kemampuan diri sendiri. satu lagi Kemampuan bergaul. iya itu. Jadi dia ini kalau mata sudah lirik ke kanan, lirik kiri, dia sudah termasuk perkembangan komunikasi pasif. Karena jawabannya salah, mundur 3 langkah. 1, 2, 3. Ayo salam BKB. Salam Salam BKB. BKB. Salam BKB. Orang tua hebat. Balita cerdas. Keluarga bahagia. Nah, lanjut. Salam kasihan. Hei. 1, 2, 3, 4, 5. Sama. Belum. Ayo kali satu. Empat. Anda akan mengalami trauma. 3. Sekarang pertanyaannya, kapan sebaiknya orang tua melakukan pijat kepada bayinya?
Pijat kepada bayi. Tidak. Bayi baru tidak. Ada berapa bulan umur? Ada juga laki boleh. Kapan sebaiknya orang tua melakukan pijat kepada bayi? Saat bayi dia dalam keadaan rileks, tidak di waktu dia kenyang, tidak di waktu dia lapar. Mantap. Boleh. Soalnya dikerjakan. Jadi maju. Mantap PKB-nya di sini. Berarti yang lain ibu-ibu tidak pernah kasih mandi anaknya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dan tangan. Ulang. Ayo, salam PKB. Salam BKB Mas. Salam BKB Mas. Orang tua hebat, muda sehat, cerdas, berkarakter, keluarga ceria. Kelompok ini dia. Salam. Saya kasihkan hukum pertanyaan. Pada aspek tingkah laku sosial ditunjukkan dengan bayi membalas senyum pada orang lain. Benar atau salah? Benar. Ya. Benar, benar. Ayo, senang. Oke, kita baru sampai guys. Dan ada tamu baru. Pola. Ini dokternya kita, Pak Hersuanus. Jadi selama ini pengibaran kan hampir 5. Dia sedang membuat kopi. Kegiatan, Excel. Indikator, ibu mau cari datanya ibu toh, pusnya toh, pus, ibu pilih tabel, Orang ya. metode kontrasepsi. Pilih kacamatanya. Push, ya push. Baby bar. Mantap. Apa nih? Tanggal 21 naik. Di Ke sini. atas. Oh iya. Selamat pagi. Kenapa ini barang itu selesai masih muncul di atas? Kenapa 31? Bukan 13. 31 Januari. Tadi kan pilihan nomor 9 tadi. Yang lainnya Siapa bungkus? Baik, Pak Kontan. apa sih tadi? Barat. Yang mau di